hayya 'alas Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, khususnya di bulan Ramadan ini, setelah barusan kita selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalab ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Untuk mengisi taklim di Ahad pekan ke-5 bulan Maret ini, supaya tidak ngantuk, kita sharing ilmu dialog interaktif. Jangan dulu membahas akhir zaman isi sarian, tapi ada beberapa masalah yang berkaitan dengan kesempurnaan ibadah saum sebagai penyempurna. Di antaranya bab zakat fitrah dan permasalahannya, bab sholat id dan permasalahannya, berikut juga tahniah id, taqabbalallahu atau minal aidin wal faizin. Itu yang akan kita bahas di sini. Saya ada makalah 30 halaman ini untuk nanti diperbanyak sebagai panduan untuk sharing ilmunya. Untuk mukadimah, saya buka dengan membaca ayat Al-Quran surah Al-Isra atau Bani Israel ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala takfu, dan jangan kamu mengikuti ma laisa laka bihi ilmun, apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal absara, dan penglihatan. Innas sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, wal fuada, dan hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kita sedang berkumpul di sini sekarang, Pak,
terdengar ada suara sirine. Paham kita atau fikih kita paham kita yang hadir di sini kira-kira apa? Imsak, sirinena mobil, Blanbir, atau jenazah, mobil yang ada sirinenya apa saja? Polisi, mobil jenazah, Blanbir, apalagi? Ya, kebakaran. 3 kan ya, 3. Nah, di antara yang hadir di sini boleh berpikir 3-tiganya. Oh, ada kebakaran. Bukan, ada polisi. Bukan, ada jenazah. Nah, mana yang benar dari 3 fikih ini? Jadi suara sirine tadi sebagai usul fikih, dasar berfikih. Kenapa kita berfikih ada jenazah, ada kebakaran atau ada polisi? Karena ada mobil yang bunyi, yang seperti itu biasanya 1 dari 3 tadi. Nah, yang hadir di sini boleh berfikih 3-tiganya. Tapi setelah datang ke sini ternyata jenazah, mobil jenazah. Maka yang berfikih mobil polisi, yang berfikih kebakaran, apakah mau kekeh atau mau mengikuti kepada yang berfikih jenazah, mobil jenazah? Setelah jelas, maka yang berfikih mobil polisi, yang berfikih mobil kebakaran harus ikut kepada yang berfikih mobil jenazah. Nah, dalam hukum Islam ada disebut fikih, ada yang disebut usulul fikih, itu dasar-dasar berfikih. Nah, ketika kita berfikih, apa dasarnya? Dalilnya, Quran surat apa, ayat berapa, hadis riwayat siapa, sahih atau tidak. Quran surah Al-Isra ayat 36 tadi mencela, jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu oleh para ulama ayat ke-36 dari surah Al-Isra dipakai dalil larangan taklid. Jadi dilarang kita dalam beragama taklid. La tuqallid dinaka ahadan. Jangan kamu taklid kepada seseorang dalam beragama. Tapi harus ittiba. Ittiba dengan taklid beda. Kalau taklid mengikuti pendapat orang yang berpendapat tapi tidak diberitahu dasar hukumnya. Kalau ittiba mengikuti pendapat orang yang berpendapat dan diberitahu dasar hukumnya. Diberitahu dasar hukumnya. Fikihnya ini dasarnya Quran surat ayat sekian, hadis riwayat Nah, itu ittiba. Nah, kita wajib ittiba, haram taklid dalam beragama. La tuqallid dinaka ahadan, itu larangan taklid. Kalau menurut hadis, menurut Quran barusan surah Al-Isra atau Bani Israel ayat ke-36. Ketika kita mengamalkan suatu paham, harus jelas dasar hukumnya. Itulah sebabnya Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari itu membawakan sebuah babul ilmi qoblal qaul wal amal. Bab wajib berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Bab wajib berilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Beramal tanpa ilmu sesat, dolin.
Berilmu tidak diamalkan, magdub. Berilmu tapi tidak diamalkan, magdub. Beramal tanpa ilmu, dolin. Dalam sholat, di setiap rokaat, di yang wajib 17 rokaat, kita berlindung kepada Allah, tidak mau jadi magdub dan dolin. Ghairil magdubi alaihim waladhdallin. Kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil magdubi alaihim waladhdallin. Tunjuki kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang Allah telah beri nikmat? Di surah An-Nisa ayat 69 kan tafsirnya. Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, orang-orang yang jujur yang benar, wasyuhada, para syuhada yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Nah, itu jalan yang sudah oleh Allah diberi nikmat atas mereka. Ghairil magdub, kita tidak mau diberi petunjuk jalan yang dimurkai, dan tidak mau pula adolin, jalan orang-orang yang sesat. Al magdub suka disebut Yahudi, adolin Nasrani, karena orang Yahudi itu berilmu tidak diamalkan. Sementara orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Siapapun yang berilmu tidak diamalkan, magdub. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, dolin, sesat. Nah, oleh sebab itu, maka ketika kita berfikih suatu hukum, harus jelas usul fikihnya. Ketika Mu'ad bin Jabal ditugaskan oleh Rasul jadi duta besar Islam ke Yaman, sebelum berangkat di training dulu Mu'ad oleh Rasulullah. Innaka sata'ti kauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Penduduk Yaman ada yang beragama Yahudi, ada yang beragama Nasrani. Karena secara teritorial Yaman berada di sebelah selatan kota Mekah dan Madinah. Kalau dari Mekah hanya 600 kiloan, dari Madinah mah 1100 kilo ke Yaman itu. Yaman ini sebagian dijajah oleh Persia, sebagian dijajah oleh Ethiopia. Sementara Ethiopia sendiri jajahan Romawi. Maka penduduk Yaman sebagian beragama Nasrani, jajahan dari Ethiopia, sebagian jajahan Persia, Yahudi, dan Majusi. Maka ketika gubernur Yaman itu yang mau menghancurkan Ka'bah sebelum kelahiran Rasulullah, menjelang kelahiran Rasulullah, itu kan Abrohah bin Al-Asram yang membawa pasukan sekitar 6.000 dengan berkendaraan gajah, sehingga terkenal dengan Ashabul Fil, yang direkam jejaknya di Quran, dan ada satu surah namanya surah Al-Fil. Nah, kejadian gubernur Yaman yang waktu itu jajahan Ethiopia beragama Nasrani ingin menjajah, ingin memperluas wilayah jajahannya ke Mekah. Dan melihat kenapa orang-orang banyak yang berkunjung ke Mekah. Setelah ditelusuri, ada Ka'bah. Maka Abrohah di Yaman membuat gereja yang mewah dilapis emas. Harapannya jadi saingan. Itu mah butut pirage, Baitul Antik, rumah kuno. Ini yang dilapis emas yang mewah. Setelah selesai dibangun dengan menghabiskan, kalau sekarang uang miliaran,
Teu payu teu anger Pak. Anger we orang teh ka Mekah. Tuh. Amarah Abroha. Orang Yamannya sendiri tuh dilewat we di kota Son'a tadi bangun gereja yang mewah teh. Dilewat tetep we ka Mekah. Berarti kudu dihancurkeun Ka'bahnya kalau begitu. Maka dengan pede karena selama ini jarang gagal ekspedisi Abroha. Maka dengan membawa 6.000 pasukan dengan berkendaraan gajah. Berangkat dari Yaman menuju Mekah dengan melewati Thaif dan datang dari Mina di sebelah utara Mekah. Di perjalanan banyak kaum-kaum, kabilah-kabilah yang berusaha melarang untuk menghancurkan Ka'bah, tapi tidak ada yang mempan. Semuanya dihabisi itu oleh Abroha. Karena kuat Abroha itu. Bahkan Abroha itu kan pawang gajah. Gajah Abroha namanya juga Mahmud. Gajah Abroha khusus Mahmud, Mamah muda. Sanes Mahmud. Berangkatlah. Tujuannya sengaja tidak datang dari sebelah selatan, tapi nguriling heula tuh kawetan ke timur, melewati Thaif, kemudian ke Mina. Itu show of force istilah sekarang kan. Unjuk gigi itu. Ingsieunan orang Mekah. Teu disingsieunan gitu sieun orang Mekah mah. Begitu dengar berita Abroha membawa pasukan gajah 6.000 pasukan, orang Mekah sudah ketakutan. Abdul Muthalib tuh yang waktu itu sebagai pemimpin Mekah, presiden Mekah, sudah mewanti-wanti ke rakyatnya, jangan dilawan, sembunyi. Lain lawanin Abroha. Maka Abroha berkemah dulu atau diunjuk gigi di Mina, di daerah Mina. Dulu di Mina ada sebuah lembah, lembah Muhaisir. Di lembah itulah Allah membinasakan pasukan Abroha. Pasukan gajah Abroha dengan gajahnya di lembah Muhaisir. Sekarang mah lembah Muhaisir sudah jadi flyover. Kalau Bapak nanya ke Mutawib, di mana lembah Muhaisir yang dulu Raja Abroha dengan pasukan gajahnya dibinasakan oleh Allah melalui Toeron Ababil. Saya diberitahu oleh Mutawib di sini Ustaz, tapi sekarang sudah jadi flyover yang menghubungkan dari Mina ke Jamarot. Bagi yang sudah lanjut usia kan pakai kursi roda ke sana. Di situ Abroha berkemah dulu tadi menakut-nakuti orang Mekah, padahal orang Mekah tosieun. Kemudian merampas harta kekayaan orang Mekah, termasuk harta Abdul Muthalib. 200 ekor unta Abdul Muthalib dirampas. Maka Abdul Muthalib dengan memberanikan diri mendatangi kemah Abroha, minta difasilitasi untuk langsung bertemu dengan Abroha. Setelah bertemu, Abdul Muthalib menyampaikan maksud kedatangannya, meminta unta-unta yang dirampas oleh pasukan Abroha. Abroha mentertawakan kelakuan Abdul Muthalib. Saya kira Anda ini orang cerdas, ternyata Anda orang bodoh. Kenapa Anda meminta lagi unta yang telah dirampas, sementara Mekahnya saja mau saya kuasai, Ka'bahnya saja mau saya hancurkan. Aku si Mahmud sekali ngagadil ge hancur tah Ka'bah teh. Pedenya Abroha. Abdul Muthalib menjawab, amal ibilu pa'ana amlikuha wa amal ka'batu fallahu yahmi.
Adapun unta-unta itu saya pemiliknya. Sementara Ka'bah Allah pemiliknya dan penjaganya. Jawaban Abdul Muthalib tauhid itu Pak. Saya datang ke sini mau mengambil unta-unta karena saya pemiliknya. Unta saya dirampas oleh pasukan Tuhan. Sementara Tuhan mau menghancurkan Ka'bah, silahkan. Karena Ka'bah ada yang memilikinya, ada yang menjaganya. Abroha dengan kesombongannya tertawa lagi. Akhirnya Abroha kalah debat, mengembalikan unta-unta Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pulang, menggiring unta-unta yang dirampas sampai di Ka'bah. Beliau berdoa kepada Allah, meminta untuk dijaga Ka'bah, untuk diselamatkan Ka'bah. Selesai berdoa, Allah mengirimkan toeron ababil. Wa arsala alaihim toeron ababil, burung yang berbondong-bondong. Ababil teh sanes nami panya Bu. Burung ababil sanes, ababil berbondong-bondong. Burung yang kecil mun di urang mah naon? Biit itu. Tapi masing-masing burung bawa 3 pasir tuh. Ijaroh tapi min sijil, batu kecil dari neraka. 3 tuh di 2 kakinya, 1 di paruhnya. Begitu dilemparkan, yang kena dengan lemparan itu paja'alahum ka'asfin ma'kul, bagaikan daun dimakan ulat. Senjata kimia yang namanya. Tulangna anger tapi daging dan kulit mengelepuh. Begitu juga tuh Abroha, begitu siap-siap membangunkan gajah-gajahnya, mau siap masuk ke Mekah, gajah-gajahnya tidak mau bangun. Sampai Abroha yang padahal pawang kabingungan, sudah di bagaimana gajah tidak mau, tapi pas diarahkan di Yaman berdiri gajah teh. Arahkan deui ka Mekah, berderum lagi. Belum hilang bingungnya, datang suara bergemuruh dari langit. Begitu dilihat burung. Belum hilang keheranannya, burung-burung tersebut sudah arsala alaihim, sudah melemparkan batu-batunya. Abrohanya sendiri sudah kena dengan lemparan batu. Gajah Abroha sudah kena, tapi oleh Allah sengaja Abroha mah diberi kesempatan dulu lari dengan gajahnya sampai ke Yaman, ke gereja Son'a yang dibangunnya. Sementara pasukannya mah mereka mati bergelimpangan. Allah mah gampilannya Pak, sombong. Karena Abroha sombong, aku manuk gue kirim. Seperti nanti di akhir zaman insya Allah tuh, nanti ada pasukan yang kuat Ya'juj Ma'juj yang oleh Allah sejak zaman Iskandar Dzulqarnain dikurung di sebuah tempat dengan benteng yang terbuat dari besi dan timah yang dicor, yang tingginya tidak bisa dinaiki, tebalnya tidak bisa dibobok. Sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa menemukan dan mampu membobok, kecuali sudah waktunya oleh Allah dibukakan benteng tersebut, maka mereka keluar bagaikan semut. Sampai nanti Nabi Isa dan pasukan Panji Hitam tidak mampu melawan Ya'juj Ma'juj. Saking banyaknya, 1 berbanding 1000. Beda dengan Dajjal. Dajjal mah nanti dikalahkan oleh Nabi Isa, dibunuhnya oleh Nabi Isa dan pasukan Thaifah Mansurah di akhir zaman. Ke akhir zaman masawal lah bahasannya. Nah, disitulah Abroha dengan pasukannya di lembah Muhasir dibinasakannya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau umroh coba taroskeun ka Mutawif lembah Muhasir di mana. Saya bawa jamaah umroh, kemudian
terangkan Bapak Ibu, disinilah Abrohah dan pasukannya dibinasakan oleh Allah. Bacakan surah Al-Fil, terangkan kejadiannya, sirohnya, diterangkan di ditu mana rangis. Rangis diterangkan di ditu mah. Diterangkan di dieu mah teu narangis. Mun surah Al-Fil diterangkan di ditu bakal narangis. Gadayu teu percaya mah kusim beuring diterangkan di ditu. Nah, disitulah Abrohah dibinasakan oleh burung yang berbondong-bondong tadi, kiriman dari Allah. Tah kejadian itu 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah. Pasukan Abrohah dibinasakan akhir bulan Februari tahun gajah. Rasulullah lahir 50 hari berikutnya tanggal 22 April tahun gajah. Jadi kelahiran Rasulullah tanggal 22 April tahun gajah. Yang di kita tahu adalah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Padahal yang benar tanggal 8. Bukan tanggal 12. Tanggal 8. Yang 12 meninggalnya. Itu menurut ahli sejarah. Jadi kita makan cenah teh gitu. Cek saha cenah. Seperti gini Bapak Ibu, jumlah ayat Quran berapa? Pak, jumlah ayat Quran 6.666 ayat, cenah. Itu udah cenah. Ya katanya benar gitu. Bukan 6.666, banyak teuing. Tuh. Berapa? 6.236. 6.236 dibagi 2 periode, Mekah dan Madinah. Periode Mekah 4.780 ayat, periode Madinah 1.456 ayat. Periode Mekah 4.780, periode Madinah 1.450 genap. Oh kata larte. Surat Makiyah 80 genep, surat Madaniyah 28. 20 genep 86 sareng 28 sabaraha, Bu? 114. 86 sareng 28. Kan jumlah surat 114. Sekarang 4.780 ditambah 1.405 genep. Pilih itu percanten etang. (4.780) ditambah 1.450 genep. 6.000 tuh 6.236 kan 4.780 tambah 1.456 jadi 6.236. Saya rata-rata kalau nanya ke jamaah, Bapak Ibu jumlah ayat dalam Quran berapa? 6.666 ayat, cek saha cenah. Padahal menurut ulama ahli tafsir tuh kita diberitahu 6.236, rinciannya yang barusan. Periode Mekah 4.780 ayat, periode Madinah 1.456. Itu saya baca dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Nah gitu Pak, jadi ulah cenah gitu. Apa? Enggak. Makanya meh teu nunutan gitu ngajak. Iya. 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 Yang diturunkan di Mekah kaitannya dengan akidah, keyakinan, tauhid, sementara
Ya, di antaranya betul. Dan disebut Makkiyah Madinah betul, bukan dinisbatkan kepada tempat. Tapi yang disebut surah atau ayat Makkiyah, surah atau ayat yang turun periode Mekah. Yang disebut Madaniyah, surah atau ayat yang turun setelah hijrah. Walaupun turunnya di Mekah, kalau sudah hijrah disebut Madaniyah. Contoh, kalau Bapak Ibu buka surah Idaja, surah An-Nasr. Coba Bu, surah An-Nasr. Coba di awalnya Makkiyah, Madaniyah, Madaniyah. Padahal surah An-Nasr turunnya di Mekah. Kenapa tidak dikelompokkan Makkiyah? Karena turunnya sesudah hijrah. Jadi yang disebut Makkiyah dan Madaniyah itu surah atau ayat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah surah atau ayat yang turun setelah hijrah. Itu isinya, kandungannya yang periode Mekah berkaitan akidah. Nah, kalau Madaniyah berkaitan dengan muamal, pelengkap Madaniyah. Akidah dulu di Mekah, ibadah muamalah dilengkapi di Madinah. Makanya di Mekah mah sholat baru 2 kali diwajibkannya, pagi 2 rakaat, kemudian sore 2 rakaat. Untuk bisa sholat 2 kali sehari, pagi dan sore saja, harus sembunyi-sembunyi di lereng-lereng bukit, di lembah-lembah. Kalau ketemu ku Abu Jahal, ditangkap, disiksa, dibunuh. Di Mekah begitu Pak Haji. Jadi makanya yang harus diluruskan itu banyak tadi katanya. Makanya kalau ngajinya gitu dulu mah Pak Musimah hanya mendengar. Nah, sekarang mah Ustadz itu nerangkan bawa makalahnya atau bawa kitabnya. Nah, ini yang saya sampaikan dasar hukumnya Quran surat anu ayat sekian, hadis riwayat anu, supaya jelas tanggung jawabnya di akhirat. Karena berat tanggung jawab Ustadz itu sampai akhirat. Kalau saya sampai nyampaikan salah, di akhirat saya akan dimintai tanggung jawab. Jamaahnya bakal menghisab. Di Al-Quran juga diterangkan nanti orang-orang yang jadi pengikut bakal mendakwa, Rabbana qad ato'na sadatana wa kubaro'ana fa'adhalluna sabil Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabiran. Itu di surah Al-Ahzab ayat 97-98. Wahai Tuhan kami, dulu kami di dunia mengikuti guru-guru kami, mengikuti pembesar-pembesar kami, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu yang benar. Wahai Tuhan kami, berikan kepada mereka 2 kali lipat siksanya dan laknat mereka dengan laknat yang besar. Jamaahnya ditanya, dihisab sama ustad nama komo oleh jamaah ke Allah, dituntut 2 kali lipat siksanya karena saya sesat gara-gara dia. Itu makanya tidak asal jadi ustad, asal pinter bicara jadi ustad, jadi kiai, asal sorbana meleteng, kopiahna meleteng, asal diigal jadi Habib. Mohon misalnya harus menguasai beberapa disiplin ilmu, harus masantrennya di mana bagaimana tuh. Karena kalau salah berfatwa nanti akibatnya fatal. Begini, ada kasus, ada seorang sahabat dalam satu ekspedisi, dia melakukan perjalanan dengan beberapa temannya, melewati sebuah bukit. Tidak disangka dari bukit ada batu yang jatuh dan kena ke kepalanya sampai berdarah, sampai luka berat. Malamnya mimpi hubungan suami istri. Kan subuhnya harus mandi janabat. Tapi dia sakit kan di kepalanya, berlumuran darah. Maka dia bertanya kepada temannya,
kalau luka seperti saya ini boleh tidak tayamum? Temannya menjawab tidak boleh. Atau dia teh mandi tah dengan air, beres mandi meninggal karena infeksi dan lukanya parah, maka kejadian itu jadi viral, mun ayeuna mah viral. Sepulang itu dilaporkan kepada Nabi, Nabi marah kepada yang memberi fatwa, dipanggil yang memberi fatwa, kamu telah membunuhnya. Kamu telah membunuhnya. Kalau ditanya tidak tahu jangan memberi fatwa. Luka berat di kepalanya kan sudah jelas boleh tayamum. Saparnya sendiri sudah boleh tayamum walaupun tidak luka. Apalagi sudah masapar luka sakit, kan sakit mati sapar juga boleh tayamum. Yang sakit mah apalagi sudah mah sakit sapar, ini mah berat. Tuh salah fatwa fatal akibatnya. Makanya Nabi mengatakan kamu telah membunuhnya. Kamu telah membunuhnya. Tuh kalau berfatwa tanpa ilmu. Makanya kata Imam Bukhari tadi, bab wajib berilmu dulu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Makanya kalau saya di beberapa jamaah ngaji, jelas yang saya kaji apa? Riyadus Shalihin, bawa kitab Riyadus Shalihinnya. Jamaah harus punya Riyadus Shalihin. Oh, Bapak Ibu sekarang bab niat, hadis nomor 1, baca dijelaskan menurut syarahnya, menurut ahlinya. Kalau sirah saya bawa kitabnya jamaah dikasih makalahnya. Ini pelajaran sekarang. Jadi saya menyampaikan berdasarkan rujukan yang jelas. Karena tadi tanggung jawab berat di akhirat. Makanya tadi Rasul kepada Mu'ad itu di training dulu, kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Apa dengan apa kamu akan menghukumi kalau di sana kamu bertemu dengan masalah? Mu'ad dengan pede, saya akan menghukumi dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Jika tidak didapati di kitab Allah putusan hukumnya, saya akan menghukumi dengan sunnah Rasul, dengan hadis. Jika tidak ditemukan di Quran, di hadis, putusan hukumnya dengan apa? Saya akan ijtihad. Tuh. Ketika tidak di Quran diketemukan secara tersurat, tuh, nanti ada tersiratnya, maka saya akan berijtihad. Begini. Hari nyembelih, tempat menyembelih di mana, Bapak? Di leher. Nyembelih mana? Nyembelih hewan. Cara menyembelih orang. Nyembelih sapi, jagal. Tapi satu waktu boleh nyembelih ekor. Ekor sapi disembelih. Tuh ada sapi sedang digembalakan, sedang dimandikan tuh oleh seseorang, kemudian terjerumus ke lubang yang masuk pas sapi. Kalau nunggu ditarik khawatir keburu mati, maka sembelih aja ekornya. Bismillahirrahmanirrahim. Cari bantuan. Begitu ditarik betul sudah mati. Sah sembelihannya? Sah. Apa dalilnya? Pan kudu dalil. Dalilnya kaidah usul fikih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ini ijtihad. Mendahulukan mafsadat lebih didahulukan daripada maslahat. Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mafsadat. Kalau dibiarkan mati mafsadat kan, madorot. Lebar atuh sapi itu makaning awis 30 juta kalau jadi bangkai. Makanya menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Urang nyari bantuan heula atuh kaburu mati. Sembelih heula, sembelih. Pas diangkat sudah mati, sah sembelihannya. Pas diangkat hirup keneh kumata. Jag-jag lebar sambungkeun deui.
mau sekalian disembelih, nyesembelih deui di leher kalau masih hidup, atau lebaran da teu niat menyembelih, da ini mah mengamankan. Tinggal lukana we diobatan. Tadi yang di ekorna tah kitu Bapak Ibu. Jadi dalil teh ada dalil Quran hadis, ada dalil ijtihad. Tadi Muad dengan apa kalau di Quran di hadis tidak ada putusan hukumnya, saya akan ijtihad. Tak ijtihad deh gitu, nu teu aya dalilna di Quran di hadis secara tersurat. Nah, oleh sebab itu untuk urusan-urusan yang sudah jelas dalilnya tidak boleh ijtihad. Seperti tata cara sholat itu mah tidak boleh ijtihad, sudah komplit. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, rukun dan syarat sholat sudah lengkap, tinggal kita mengkaji. Misalnya kajian Bulughul Maram, di sini ada kajian Bulughul Maram, kajian Riyadhus Shalihin, tuh supaya jelas dasar hukumnya. Tak gitu. Jadi tidak boleh ijtihad cara beribadah sholat, cara wudhu, karena sudah jelas. Jadi mohon maaf, jadi masih banyak di kita itu yang tadi dasarnya taklid katanya. Tadi surat Makkiyah, surat Madaniyah belum. Misalnya nuzulul Quran, sok Bapak Ibu. Tanggal sabaraha nuzulul Quran? Pasti tanggal 17. Kata siapa? Tuh katanya deui. Nah, kan begini, Quran itu turun 3 tahap. Ada Quran yang dari Allah ke Lauh Mahfuz. Dalilnya itu Quran surah Al-Buruj ayat terakhir. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Kapan Quran dari Allah ke Lauh Mahfud diturunkan? Itu tidak diterangkan, tidak diberitahu Rasulullah sendiri. Dari Allah ke Lauh Mahfud diturunkan sekaligus. Yang kedua, dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia, itu diturunkan secara sekaligus. Kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan. Yang dari Lauh Mahfud ke langit dunia diturunkan bulan Ramadan. Pada malaman Al-Qadar. Hari malaman Al-Qadar itu 10 hari terakhir. Jadi bukan 17. Tuh. Yang 17 memang ada hadisnya tapi doib. Yang 17. Jadi Quran yang mana yang diperingati tanggal 17 itu? Yang dari Allah ke Lauh Mahfud, yang dari Lauh Mahfud ke langit dunia, atau yang dari langit dunia ke dunia? Itu mah tadrijan, berangsur-angsur. Berapa tahun? Di kita suka dilempengkan 23 tahun. Dibagi 2 periode tadi Makkah dan Madinah. Periode Makkah itu 12 tahun 5 bulan 13 hari. Periode Madinah 9 tahun 9 bulan 9 hari. Kena apa sampai detail gitu Pak. Aya dalil-dalilnya gitu. Tarikhnya. Jadi di kita mah disimpulkan 23 tahun dibagi 2 periode, Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Rinciannya mah periode Mekah 12 tahun 5 bulan 13 hari, periode Madinah 9 bulan 9 tahun 9 bulan 9 hari. Nah, yang pertama turun dari langit dunia ke dunia ketika di Gua Hira. 5 ayat pertama surah Iqra, surah Al-Alaq. Itu bukan tanggal 17 Ramadan, tanggal 24 Ramadan, hari Senin. Tuh ada tuh di kitab Ar-Rahiqum Mahtum karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri, seorang ulama ahli sejarah dari India. Kitabnya ada. Jadi kita baca kitabnya, oh ini menurut ulama ahli sirah, ahli sejarah. Gitu Bapak Ibunya. Sok, lihat anu bade ditaroskeun.
Jadi yang diperingati tanggal 17 itu Quran yang mana? Yang dari Allah ke Lauh Mahfud, yang dari Lauh Mahfud ke langit dunia, yang dari langit dunia ke dunia. Kayak cocok berarti. Tanggal 17 Ramadan teh. Punten ya punten. Mangga. Yang musyrik itu bertuhan, yang tidak bertuhan adalah mulhid atau ateis. Jadi orang musyrik mah bertuhan, meyakini Allah sebagai Tuhan. Yang mereka syirik di wilayah ibadah, di wilayah ubudiyah. Makanya tauhid kan dibagi dua, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Itu secara garis besar. Secara tauhid rububiyah, orang-orang jahiliyah itu percaya wala in sa'al tahu man khalaqas samawati wal arla yaquluna. Jika kamu Muhammad bertanya kepada mereka siapa pencipta langit, siapa pencipta bumi, mereka akan menjawab Allah. Di rububiyahnya mah tidak rusak mereka. Yang rusak ubudiyah, ibadah. Kalau kalian meyakini Allah sebagai Rabb, Tuhan, pencipta, pemelihara yang harus diibadahi, yuk atuh ibadah hanya kepada Allah saja, jangan melalui patung. Mereka menjawab, kami tidak menyembah patung, menyembah Allah melalui patung. Nya entong tong melalui patung. Ada yang melalui patung. Tuh makanya yang disebut jahiliyah itu, mereka itu bukan sama sekali tidak bertuhan. Jadi yang tidak bertuhan mah ateis atau mulhid bahasa Arabnya. Ilhad. Ilhad keyakinannya mulhid orangnya, syirik keyakinannya musyrik orangnya. Mukmin, yang tidak musyrik mah mukmin. Nah gitu. Jadi Abdul Muthalib dia bertauhid rububiyah karena mengikuti milah Ibrahim, tapi sudah rusak di wilayah ubudiyah. Siapa yang merusak agama bangsa Arab yang asal nama bangsa Arab itu penganut milah Ibrahim yang hanifan, yang merusaknya adalah seorang udoma Quraisy, pembesar Quraisy, Amr bin Lahyin, yang membelokkan akidah orang Quraisy yang asalnya menyembah Allah jadi menyembah berhala. Semenjak di depan Ka'bah dipajang patung, kan asalnya metaya patung. Nabi Ibrahim kan setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbij'al hadza baladan aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tuhanku, jadikanlah negeri ini yang aman dan jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Maka berjalanlah tauhid. Sepeninggalan Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Sebelum Nabi Muhammad lahir di perjalanan bergeser tuh ajaran mila Ibrahim yang tadinya hanifan kepada paganisme, tuh keberhalaan dan politeisme, kemusyrikan. Setelah di depan Ka'bah dipajang patung. Siapa yang memajang patung? Udoma Quraisy, Amr bin Lahyin. Dia karena dia seorang udoma, pembesar, pengusaha, orang kaya yang suka ke luar negeri, ketika ke Yaman, dia di Yaman ada sekelompok orang yang nyembah patung, kan beragama Nasrani ya di sana mah dan Yahudi. Yang menyembah patung. Oleh Amr bin Lahyin ditanya, kenapa kalian menyembah patung? Kalau kami punya hajat itu lebih cepat dikabulkan melalui patung. Maka bitaeun tah Amr bin Lahyin teh pesen we atuh cenah hiji yang pang gedenya, dibikinkan yang paling gede, kirim we ka Mekah. Duka ngangonaon tah ekspedisina tah harita dikirim ke Mekah, tah dipajang di depan Ka'bah hiji, dinamai we Hubal, dewa Hubal. Tah kaidean ku Amr bin Lahyin
pembesar Quraisy yang lainnya tuh jadi kaidean, ada patung badag tuh Hubal nyari pasangannya, ini baru dewa harus ada dewi, maka nyarilah dewi, dapat 3 dewi, Dewi Lata, Dewi Uja, Dewi Manat. Dewi Lata dapat di Taif, orang Taif itu punya patung perempuan cantik, maka dibawa ke Mekah Pajang dekat Hubal, Dewa Hubal, Dewi Lata, Dewi Lata. Yang lain nyari dapat di Yasrib, Dewi Manat, direnlengkeun sareng Hubal, jadi 2 ta istri Hubal deh, Lata sareng Manat. Yang lain nyari lagi dapat Dewi Uja, jadi aya 3 tuh Dewi 1 dewa, jadi 4 patung besar. Setelah ada dewa dan dewi aranakan dah pan aya dewa dewi anak nama, tapi bawa dari yang lain. Orang-orang dari luar Arab yang datang ke Arab jadi kaiduan, alah aya patung, mereka dari kampung masing-masing bawa pajak, tapi tidak berani yang gede, karena yang gede mah otoritas orang Quraisy itu mah, mereka bawa yang kecil-kecil. Jadi ketika Rasulullah lahir di Ka'bah sudah terpajang syarat 360 patung, yang itu dihancurkan oleh Rasulullah ketika penaklukan kota Mekah. Jadi gitu Pak. Jadi tidak berarti tidak bertuhan, Abdul Muthalib bertuhan. Mereka sudah menyimpang dari tauhid ubudiyah atau uluhiyah. Rububiyah nama masih meyakini Allah. Dan sekarang juga yang musyrik teh kan sanes teu bertauhid. Misalnya dulu maka Dewi Lata, Dewi Uja, ini maka Dewi Sri, orang mana, orang itu orang mana, maka Dewi Sri itu orang Sumedang, mana orang Sumedang, orang Sumedang kan masih itu Pak, masih kene kan di Sumedang mah, tapi terseluruhnya katanya. Kalau panen di pematang sawah nyuguh nganuhunkeun ka Dewi Sri, nabet ka Dewi Sri nganuhunkeun teh ka Allah. Nah itu kan mereka bertuhan, sholat biasa, tapi syirik di wilayah ubudiyah, ada ibadah yang syirik. Kenapa nganuhunkeun ka Dewi Sri? Tuh orang Jakarta suka upacara ngawur-ngawur tumpeng ka laut. Kan di laut mana itu teh? Jakarta teh Ancol. Ya masih sampai hari ini kan masih dari ritual itu di nganuhunkeun kana ngageugeul laut, nah teu ka Allah nganuhunkeun teh. Tuh, ini ada penyimpangan dalam ibadah gitu. Itu banyak. Nah ini makalah saya siapkan, ini mangga tadi 30 halaman mengenai zakat fitrah. Satu yang perlu ditegaskan dalilnya yang masih terjadi khilafiyah itu waktu pengalokasian. Kalau Masjid Al-Ikhlas di sini DKM Masjid Al-Ikhlas menerima titipan zakat fitrah. Biasanya sabaraha hari deui Pak? Sudah mulai. Nah, yang nitip dari muzaki ke jami zakat. Berarti Bapak di sini Bapak DKM sebagai jami zakat, penghimpun zakat, keamanatan boleh dari sekarang juga seminggu, 10 hari, sehari, 2 hari. Tapi dari jami zakat ke mustahik itu mah diikat harus setelah sholat subuh sebelum sholat id. Nah, itu di sini ada dalilnya. Jadi harus sebelum sholat subuh, harus setelah sholat subuh sebelum sholat id. Kalau dibagikan sebelum subuh semalam sebelumnya atau 2 malam, itu bukan zakat fitrah, sodakoh biasa. Kasihan yang nitip. Padahal zakat fitrah itu fungsinya membersihkan orang yang saum dari lago dan rofas. Karena kita sedang saum kan, ada saja perbuatan lago, ucapan lago, rofas, bohong,
tadi bersihkan oleh zakat fitrah. Kalau tidak dikeluarkan, dialokasikan pada waktunya, maka jadi sodakoh biasa, tidak ngebersihkan orang yang sahur. Makanya dibatasi qobla sholatil id, sebelum sholat id, setelah sholat subuh. Nah, itu pendek waktunya, memang pendek zakat fitrah mah. Makanya diadakan amilin, didata berapa mustahik. Gampang, amilinnya diperbanyak. Kalau mustahiknya banyak mah satu amilin berapa mustahik. Sekarang sarana transportasi informasi gampang. Jangankan asa komplek kawaluyaan, ka Garut bisa nyampe. Itu zakat fitrah orang Garutnya malam ka dieu sebagai amilin. Pulang deh di Garut subuh bagikan. Kan sim goreng gitu Pak. Saya seperti itu. Suka ada yang nitip zakat buat tetangga-tetangga di sana yang tidak berkemampuan. Saya panggil saudara saya malamnya, ini ada yang nitip zakat, nanti dibagikannya harus subuh. Beres, datang ke sini malamnya, tuh kemudian dibawa pulang, subuh dibagikan. Ka Garut nyampe Pak. Jangan alasan, wah senang mau cukup waktu atau ngabagikan ke sholat subuh sebelum sholat id mah, entong jadi jami zakat atuh, itu sanggup mah. Saya pengalaman bertahun-tahun di masjid yang saya kelola biasa, gampang teknik mah, amilin, pan ada amilin. Nih Bapak berapa mustahik nih, 20 mustahik. Bapak 20 mustahik, beres. Id kaburu zakat. Justru yang pertama zakat dulu selesaikan. Kan di surah Asyam qad aflaha man zakkaha wa qad aflaha man zakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Tuh di surah Sabis qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Tuh zakat dulu baru takbir baru salat. Tuh jadi rangkaiannya zakat, takbiran, kemudian salat. Jadi salat takbiran id terbatas ketika Bapak Ibu mau keluar, mau ke lapangan dari rumah takbiran. Kalau Idul Adha takbirannya lama, dari tanggal 9 subuh sampai asar tanggal 13. 5 hari sok sing wareg ta Idul Adha mah. Idul Fitri mah teu aya punten takbir keliling semalam seuntuk, ketika masing-masing mau ke lapangan atau mau ke masjid. Boleh di masjid, afdoliyah di lapangan kan, sholat Idul Fitri Idul Adha itu. Idul Fitri mah Bapak Ibu keluar dari rumah takbiran. Redaksinya ada yang 2, ada yang 3. Di sini ada dalil-dalilnya. Yang 3 pendek tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Oh, saya ulang deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Yang panjang mah yang 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini mah yang 2. Jangan yang 3 dikesinikan, dioplos itu mah. Apalagi ditambah Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wasila. Eta mah doa iftitah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wasila. Hadis riwayat Muslim. Sampai situ doa iftitah boleh. Karena wajah tuh beda lagi. Wajah tuh mah panjang. Wajah tuh wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Tah itu teh masih panjang. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka fa'talatu bidan bi. Moal arapal Bapak Ibu mah. Da dulu teh ajengan can anggeus ngajarkeunana kaburu maot. Jadi hanya sampai wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin maot. Jadi seolah-olah sampai sana, padahal 2/3 na deui mangga cek di Bulughul Maram, di Bukhari, di Muslim hadisnya. Yang wajah tuh itu hadis riwayat Muslim. Gitu Pak. Apalagi ditambah dengan
La ilaha illallah wahdah anjaja wahdah wa nasara abdah wa zamal ajaba wahdah eta mah atuh keur sa'i di Safa Marwah. Takbiran teh inget kana takbiratul ihram baca, inget keur sa'i baca. Jangan asal takbir, harus jelas dasar hukumnya karena diperintahkan oleh Quran. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasolat. Begitu beres takbiran salat. Makanya zakat harus beres dulu, benar dulu tata caranya. Kan hoyong makbul orang deh. Makanya begitu beres Id, ubar, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah engkau. Tong ditamihan ku siamana wa siamaku. Aya dalilna. Eta mah dibatasi atuh. Jadi nu ditarima teh saumna unggul. Kalau ini mah mutlak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan kamu, kami dan kamu. Ibadah naon? Semua ibadah. Yang didoakan balas lagi wa taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi saling, tinggal pakai wau Bapak teh. Kalau ada saudara kita ke kita taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu minna wa minkum. Di sini ada dalilnya. Mangga ieu mah fotokopi mangga tah. Bab zakat, bab takbiran Id, bab tahniah Id. Mangga sim kuring aja nyanak ieu kanggo diperbanyak disosialisasikan, mangga dipelajari, dasar-dasarnya dijelaskan, insyaallah ngartos lah gitu. Terus diramu ya teh sim kuring. Terus diramu dipermudah insyaallah gitu nya Bapak Ibu. Sok mangga aya keneh. Terus jam genep langkung, sim kulingna haus deh. Biasanya disuguhan. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Tuh kan tenunutannya hari interaktif mah. Insyaallah kayak sareng sim kuring mah kitu we urang dialog lah. Materi heula sakedik dar urang dialog supaya teu tunuh gitu. Sementara untuk subuh hari ini dicukupkan sekian dulu, mudah-mudahan jadi bahan murojaah, bahan introspeksi, dan mudah-mudahan jadi sedikit tambahan ilmu. Insya Allah kurang sami-sami belajar, ada sim kurangnya belajar gitu. Insya Allah. Sementara ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas jalan ke surga. Saya paham kopi kan. Belum bisa menyaksikan.